Shalom Kingdom Community Rock Surabaya, selamat tahun baru. Selamat memasuki 2022 dengan gembala kita memberikan nama atau tema untuk tahun ini adalah The Year of Multiplied Grace. Dan saya percaya kasih karunia akan terus berlimpah-limpah bagi kita semuanya, terutama bagi setiap jemaat Komsel Rock Surabaya, termasuk para GKM sektor. Saya berdoa kita semuanya semakin bersemangat ya, karena minggu lalu saya sampaikan bahwa kasih karunia Tuhan itu seharusnya membuat kita bekerja lebih keras. Ya, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita menyenangkan hati Tuhan, kita memuliakan hati Tuhan melalui wadah di mana kita ada di dalamnya dan di mana kita bisa bertumbuh di dalamnya, yaitu melalui wadah Komsel Rock Surabaya. Para sektor pun sudah mulai kami sharekan ya jadwal setahun kita sepanjang 2022, dan saya berdoa itu menjadi jadwal yang bukan cuma sekedar sebuah program, bukan cuma sekedar sebuah aktivitas yang akan kita lakukan, tapi itu menumbuhkan semangat yang baru buat para jemaat atau GKM. Tunggu tanggal mainnya, kita akan sharekan juga ke semuanya supaya kita bisa melihat tahun ini apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita bisa lakukan bersama-sama, dan saya percaya itu menjadi kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kita melayani Tuhan kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Hari ini kita akan belajar dari apa yang disampaikan Pak Daniel di minggu kemarin, hari Minggu. Kita belajar, Pak Daniel sharingkan tentang empowering grace, dan kita belajar tentang bagaimana kasih karunia Allah itu berlimpah. Itu untuk apa? Kenapa Allah melimpahkan kasih karunia itu kepada kita? Kita akan belajar ada 4 hal hari ini. Sebelumnya saya bacakan dulu ayat tema kita tentang Year of Multiplied Grace. Itu ada di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Kita semua orang-orang yang dipilih oleh Allah dan yang dikuduskan oleh Allah supaya mereka taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Dikasih karunia yang berlimpah itu pertama-tama menyelamatkan kita dari neraka kekal. Justru kita kasih karunia itu menyelamatkan kita berpindah dari hidup yang ujungnya itu maut, neraka kekal, kita dipindah masuk kepada kehidupan yang ujungnya adalah hidup kekal, itu keselamatan di dalam Kristus. Inilah sebuah kasih karunia yang berlimpah-limpah, itu sudah berlimpah luar biasa karena kita nggak layak menerima itu sebenarnya, tapi Allah memberikannya kepada setiap kita. Nah, pertobatan itu membuka pintu yang membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Kita boleh ada di dalam kerajaan Allah. Sebab itu pertobatan jangan cuma sekali seumur hidup, enggak. Tapi pertobatan adalah sesuatu hal yang kita lakukan setiap hari, kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita terus hidup dalam pertobatan, itu menjaga kita tetap ada di dalam kerajaan Allah, tetap ada sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita hidup menjalani kehidupan kita menuju hidup kekal yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu kasih karunia Allah yang berlimpah itu bekerja secara dahsyat dan memampukan kita untuk apa? Ada 4 hal yang kita belajar. Yang pertama, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu diberikannya kepada kita untuk kita bisa mengenal Allah secara pribadi. Pak Daniel menceritakan satu kisah dalam Keluaran ya, bukan di materi kita tertulis Kejadian, seharusnya itu Keluaran. Keluaran 33 ayat 16 sampai 19, di sana menceritakan tentang bagaimana Musa itu mengakui bahwa bukti kita mendapatkan kasih karunia adalah bahwa Allah itu berjalan bersama-sama dengan kita. Tentunya berjalan bersama-sama bukan sebagai orang asing yang berjalan berdua, ndak, ada satu pengenalan, dan itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana yang ndak mengenal Tuhan. Ya. Yang membedakan apa? Karena Tuhan menyertai kita. Sehingga ketika kita mengalami apapun dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan itu cukup buat kita. Kita akan diproses, kita akan dibentuk, kita akan didewasakan melalui setiap permasalahan. Kita nggak akan pernah kalah dari setiap tantangan permasalahan kehidupan. Kasih karunia Allah itu berlimpah atas kita supaya kita bisa mengenal Allah secara pribadi. Sadarkah kita bahwa keintiman kita dengan Allah
bisa terjadi bukan karena kuat dan gagah kita, enggak, tetapi hanya karena kasih karunia Allah yang dilimpahkannya kepada kita. Amin. Jadi mari, kalau kita menyadari kasih karunia Allah itu ada dalam kita, kita mau menerima kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, miliki hidup yang mengenal Tuhan lebih lagi. Mari bekerja lebih keras untuk apa? Mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih intim lagi, lebih lagi kita mencari kehendak Tuhan apa dalam hidup saya. Tahun ini Tuhan mau aku kerjakan apa? Komsel ini mau dibawa kemana? Aku mau lakukan apa? Begitu. Mari kita semakin bersungguh hati untuk mengerjakan itu. Mengenal Allah secara pribadi. Yang kedua, kasih karunia Allah yang berlimpah itu memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Sangat menarik Pak Daniel sampaikan bahwa kebenaran dan kasih karunia itu harus berjalan beriringan. Kalau saya umpamakan itu seperti mobil, harus ada roda sebelah kanan dan roda sebelah kiri. Dan dua-duanya harus sama-sama berputar, baru mobil itu bisa maju dengan baik, ya kan? Kalau yang muter cuma salah satu sisi saja, mobilnya tidak bisa maju, cuma muter, nggak jelas, ya kan? Jadi kasih karunia dan kebenaran itu berjalan beriringan dalam kehidupan kita. Sebab kalau hanya ada kebenaran tanpa kasih karunia, maka yang ada hanyalah aturan-aturan yang berusaha kita ikuti dengan kekuatan kita sendiri. Karena nggak ada kasih karunia, cuma ada kebenaran. Ya kita berusaha kekuatan kita sendiri untuk kita melakukan itu, supaya kita jadi orang yang dibenarkan. Nggak seperti itu yang terjadi, ya kan? Nah sebaliknya, kalau kasih karunia tanpa kebenaran itu akan menjadi kasih karunia yang murahan, menjadi kasih karunia yang bisa dipermainkan, ya kan? Jadi mari kita melihat bahwa kasih karunia dan kebenaran itu berjalan beriringan. Kita hidup sebagai orang yang dibenarkan karena kita menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah tidak sia-sia karena kita bekerja lebih keras untuk apa? Melakukan kebenaran, menyenangkan hati Sang Raja. Yang ketiga, kasih karunia Allah yang berlimpah itu memampukan kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Seperti Yusuf, ya. Contoh yang diambil adalah Yusuf. Dia beroleh kasih karunia sehingga dia diangkat menjadi orang yang berkuasa di Mesir oleh Firaun waktu itu, dan itu membuat Yusuf bisa menolong banyak bangsa, ya, dan secara khusus juga bangsanya sendiri, keluarganya sendiri juga diselamatkan dari kelaparan. Yusuf melayani Sang Raja, melayani Tuhan, dan dia juga melayani sesama. Dan melalui kehidupan Yusuf banyak orang diberkati, banyak orang merasakan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan Yusuf. Demikian juga kita. Komsel menjadi tempat terbaik untuk kita bisa melayani Tuhan dan kita melayani sesama. Melalui komsel kita masing-masing, kita mulai share apa yang kita dapat dari Tuhan. Karena kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita dapat sesuatu, kita dapat hikmat yang baru, kita sharekan kepada orang lain. Orang lain diberkati dengan apa yang kita dapatkan, orang lain diberkati dengan apa yang kita alami. Dan saya percaya itu terus dibangun. Kita bekerja lebih keras untuk apa? Melakukan itu dalam kehidupan kita, menjadi melayani Tuhan dan melayani sesama. Dimanapun kita berada, melayani nggak cuma terbatas di gereja, melayani nggak cuma terbatas di komsel. Dimanapun kita berada, di pekerjaan kita masing-masing, sebagai apapun kita, itu pun menjadi tempat kita bisa melayani Tuhan. Waktu kita nyatakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, di tempat saya bekerja, maka kita menjadi berkat dan kita melayani sesama yang ada di dalam tempat kita bekerja itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir, kita belajar bagaimana kasih karunia Allah itu memampukan kita untuk kita hidup berkemenangan. Ini yang harus perlu kita sadari, bahwa kemenangan, prestasi, achievement, pencapaian apapun yang kita alami dalam hidup kita, sadari bahwa itu karena kasih karunia Allah, itu karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang gak sombong. Kita bisa jaga hati kita, gak jadi orang sombong, karena kalau orang mencapai sesuatu, prestasi dan sebagainya, dia jadi sombong, tinggal tunggu waktu, kehancuran segera datang.
Sebab itu kasih karunia Allah memampukan kita untuk terus hidup berkemenangan. Dari satu kemenangan menjadi kemenangan yang lain, kepada kemenangan yang lain. Satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terus kita akan mengalami hidup yang berkemenangan karena kita tahu kasih karunia Allah yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya melalui pemahaman ini, pengertian ini, melalui kehidupan yang terus dibangun, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, saya percaya tahun ini apapun boleh terjadi, tapi hidup berkemenangan. Kita semakin melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita pun hidup semakin dalam kebenaran. Kita pun juga semakin mengenal Allah secara pribadi. Saya percaya apapun boleh datang di tahun ini, tapi kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang semakin memuliakan nama Tuhan kita. Komsel Rock Surabaya, mari kita terus bertumbuh, bersemangat, dan membawa kemuliaan Sang Raja melalui kehidupan kita kepada sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami memasuki tahun yang baru, dan kami percaya tahun ini Tuhan jadi tahun yang luar biasa, di mana Engkau melimpahkan kepada kami lebih lagi kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan kami mau bawa itu, kami mau responi itu Tuhan, dengan kami bekerja lebih keras untuk mengenal Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, untuk membawa kami melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh lagi, dan kami mengalami kehidupan yang berkemenangan. Kami berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk setiap komsel Tuhan, setiap jemaat, GKM, sektor, semuanya dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, tahun ini kami akan masuki, kami akan lalui, kami akan jalani dengan kemenangan yang dari Tuhan. Berkat-Mu buat setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat berkomsel, Tuhan memberkati.